Halo semuanya, eh, sekarang saya mau coba buat tutorial gimana caranya untuk membuat bayangan. Nah, sebelumnya itu gambar-gambar ini tuh udah dibuat, ceritanya sudah dibuat dari hasil proyeksi. Seperti apa yang sudah kalian kerjakan di di lembar yang pertama untuk proyeksi potongan. Nah, eh, ini yang saya coba buat tutorialnya adalah untuk soal B. Karena untuk soal A kan sudah ada ya di slide. Seperti itu. Nah, pertama-tama itu yang harus kita perhatikan adalah eh, sebenarnya nanti itu area bayangannya itu akan ada di sebelah mana sih? Nah, itu yang paling utama yang harus kalian tahu. Nah, bisa kita lihat di sini, ini saya sudah coba buat gambarkan ada di sebelah mana saja titik dari sinar mataharinya. Nah, kalau untuk di denah itu dari area sini. Berarti bayangannya itu nanti kira-kira akan ada di area sini. Oke, itu dulu, diendapkan dulu itu. Terus untuk tampak selatan, karena mataharinya ada di sebelah sini, berarti dari tampak selatan itu matahari itu ada di sebelah sini. Oke, berarti area bayangannya adalah di sebelah sini ya. Di bawah sini nanti ada kan di jendela, di pintu, kemudian ke arah sini, gitu kan. Lalu kolongnya ini, kolong yang ada di bawah lantai ini, itu juga akan terbayangi. Itu untuk tampak selatan. Lalu untuk tampak barat, eh, sama juga, karena kita tahu mataharinya ada di sebelah sini, tampak barat kan ada dindingnya yang di sebelah sini ya. Berarti mataharinya untuk tampak barat itu ada di sebelah sini, dan bayangannya perkiraan adalah akan ada di daerah sini, dan daerah kolong sini. Oke, itu dulu. Nah, setelah itu, sekarang kita coba mulai proyeksikan garis-garis dari bayangan. Oke, pertama-tama kalian harus buat ini dulu garis tanah, karena bayangan yang akan muncul di tampak atas ini adalah bayangan yang berasal dari adalah bayangan yang jatuh ke tanah. Jadi kita harus tahu tanahnya itu ada di sebelah mana untuk di tampak selatan dan tampak barat. Oke, setelah kita gambar garis tanah, kita mulai proyeksikan tetapnya. Oke, seperti yang tadi sudah dibicarakan ya, bayangannya itu kan akan jatuh di daerah sini. Nah, untuk kita tahu patokan paling ujung sebelah sini, itu kita melihat dulu patokan sebelah sini itu kalau di tampak selatan itu yang mana. Nah, titik ini itu kalau di tampak selatan adalah uh, titik yang ini. Ambil titik yang paling atas. Kenapa yang paling atas? Nanti kita lihat. Oke, kita coba dulu nih. Kalau yang ini kita pantulkan ke sini 45 derajat. Ingat, pantulinnya dalam sudut 45 derajat. Dijatuhkan ke area yang akan dijatuhi bayangan, yaitu tanah kan tadi. Di situ, habis jatuh ke situ, tarik lurus ke sini. Terusin dulu aja garisnya, panjangin dulu aja. Nah, dia berhenti di situ. Nah, setelah itu dari sini sama kita tarik 45 derajat. Ini titik yang sama ya. Titik yang sama dengan yang sudah kita tarik garisnya tadi dari tampak selatan. Ini sama juga, tarik 45 derajat sampai bersinggungan dengan garis yang sudah kita tarik tadi. Oke, kita ketemu nih titik pertemuan yang ini. Nah, kalau kalian menggambar pakai pensil, itu nggak perlu dihapus ya. Kalau kalian bikin garisnya lebih ya udah nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya kalian ngerasa itu agak jelimet atau gimana, nggak apa-apa, hapus aja biar rapi. Udah kayak gitu. Itu untuk yang ujung sini. Nah, sekarang kita lihat nih, puncak dari atapnya itu adalah di sini kan. Titik ini dan titik ini adalah titik yang sama. Sekarang kita tarik. Sini sama juga 45 derajat.
Ini lanjutin dulu aja, panjangin. Kita tarik juga 45 derajat dari sini. Dah. Oke, sekarang kita udah dapat 2 titik. Nah, titik yang ini itu adalah titik yang di sini juga sama posisinya, tetapi di sebelah belakang dari gambar tampak selatan ini kan. Jadi kalau misalnya dia ditarik garis, ya sama juga posisinya itu ada di sebelah sini. Berarti garis ini tuh bisa kita gunakan juga, garis proyeksi ini bisa kita gunakan juga untuk mencari titik dari titik dari batas bayangan area sini gitu. Ini sama, kita tarik juga 45 derajat sampai bersinggungan dengan garis yang tadi. Oke, sekarang kita udah dapat 3 titik kan. Apakah sudah selesai? Tentu saja belum. Nah, sekarang kita lihat bayangan itu kan akan jatuh ke sini. Dan yang akan terlihat bayangannya itu bukan atap saja kan. Di dalam sini itu ada dinding. Nah, si dinding ini sama juga nih batas terluarnya itu kita proyeksikan ke area sini, ke 45 derajat ke arah sini. Nah, sedangkan untuk patokan yang ini, nah ini kalian jangan sampai keliru, karena batas paling atas dinding di sini itu bukan batas atas dinding sebenarnya. Karena yang sebenarnya itu dindingnya itu berhentinya di sini. Nah, itulah gunanya ada tampak barat. Nah, si tampak barat ini, dari tampak barat ini kita bisa tahu si dinding atas itu sebenarnya si dinding selatan itu batas atasnya itu adalah di sebelah sini. Nah, sebelah sini kan. Karena itu kita tarik ke sini supaya kita tahu batas atas dindingnya itu sebelah mana. Nah, itu nggak apa-apa, dilebihin aja. Nah, sekarang kita udah tahu nih batasnya di sini. Nah, berarti sebenarnya dindingnya itu, titiknya itu, kalau kita mau narik titik dari tampak selatan, titiknya itu adalah dari sini. Dari sini, kita pantulin lagi. Set. Terus kita tarik garis ke bawah sampai bersinggungan dengan garis yang udah kita tarik 45 derajat di gambar tampak atas tadi. Nah, kayak gini. Saya rapin lagi ya. Nah, udah di link situ ya. Nah, sekarang harus diperhatikan juga kalau si list plank ini itu dia punya ketebalan juga gitu. Si atap ini itu punya ketebalan juga. Jadi kita harus cari tahu juga si yang bawah ini kemana. Sama juga, semuanya langkahnya sebenarnya gitu semua. Nah, untuk batas bawahnya, di sini kan nggak ada informasinya ya. Di tampak atas itu kita tidak tahu informasi titik ini itu ada di sebelah mana gitu. Nah, kalau udah kayak gitu, berarti sama juga langkahnya dengan yang tadi. Saat kita mencari batas dinding atas, kita cari informasi di gambar yang lain. Nah, untuk kasus ini berarti titik yang ini itu, titik yang di bawah ini itu, kalau kita mau mencari patokannya, kita cari di gambar sini, dan di sebelah sini, ya betul. Sebelah sini. Tetap, kita gunakan lagi garis proyeksi 45 derajatnya. Nah, ketemu. Kita dapat nih, si garis ini tuh berarti di sini, ya kan? Dia posisinya di ujung dan lebih dalam. Berarti titiknya adalah yang ini, titik pertemuan yang kuning dan biru ini. Tarik, kita tarik, ketemu di sini. Nah, oke, kita rapiin lagi. Udah, atasnya udah ketemu, bawahnya udah ketemu, dinding atasnya udah ketemu, puncak atapnya udah ketemu. Udah, ini kita tinggalin dulu daerah sini. Nanti kalau misalnya ada yang kurang, kita detailin lagi. Sebenarnya harus agak pakai feeling juga sih untuk menggambar bayangan ini.
Nah, kita pindah dulu ke sini. Ini sama juga. Ke sini. Ke sini. Dari sini. Sini. Ya. Di splangnya, ingat dia punya ketebalan. Atapnya punya ketebalan, bukan satu lapis doang. Jadi yang bawah coba kita pantulkan sama dengan tadi, kita kan nggak tahu dia ada di sebelah mana daerah bawahnya, titik bawahnya itu. Jadi kita ambil informasi dari sini. Maaf ya kalau rumahnya sedikit berisik. Nah, sekarang kita udah nemu nih. Dia itu ada di sebelah sini. Kita tarik. Kita tarik. Sampai bersinggungan. Oke. Itu yang atas bawah. Atasnya. Tekan ke sini. Lurus lagi. Itu udah, lalu yang bawah sini itu kita nggak perlu pantulin. Kenapa? Kalau misalnya kita pantulin, dia titiknya itu sudah pasti akan ada di dalam area bayangan. Itu. Ini kan kalau ditarik ini. Ya, tapi kalau kalian penasaran nggak apa-apa, coba dulu aja. Nih, ini kan yang atas tuh, dia kan titik atas ini ya sama kan dengan yang ini. Berarti kita lanjutin aja garis yang ini kan. Nah, dia itu jatuhnya ya udah dalam area bayangan gitu, jadi nggak apa-apa, nggak usah. Gitu. Ini udah atas bawah dinding atas. Nah, si dinding atas ini penting. Karena dinding ini tuh udah pasti jatuh gitu bayangannya ke area sini. Seperti dindingnya ini tadi. Berarti kita harus tahu juga kan dinding atas ini di mana. Nah, kita kan udah dapet nih ketinggiannya dari yang sebelah. Jadi kita tinggal cari aja titiknya itu sebelah mana. Setelah ada, kita pantulin. Terus dari sini, kan di sini kan titik dindingnya. Kita tarik garis sampai ketemu. Gitu deh. Nah, sekarang ini sebenarnya bagian sulitnya. Ketika kita proyeksi kan mungkin kayak tinggal tarik udah gitu. Tapi ketika membuat si outline bayangannya pasti agak mikir gitu. Ini yang mana sih tadi, ini nariknya kemana gitu kan. Nah, saran saya dicoba-coba aja sambil dibayangin sebenarnya bayangannya itu akan seperti itu atau tidak gitu. Nah, pertama itu ini kan yang paling luar itu berarti kalau misalnya ketarik ke situ kan bayangannya berarti dia akan ngebentuk rumah juga kan dari bawah ke atas. Nah, berarti dinding ini akan kena set ke sini. Terus dari dinding itu ke atap kan. Atap yang bawah batasnya yang mana tadi? Batas bawah atapnya itu yang ini, yang lisplongnya tadi. Terus dia kan punya ketebalan. Ketebalannya yang mana? Ini kan batas bawah, batas atas yang ujung ini kan ke sini. Tetap. Nah, kalian jangan ngelihat ini saya miring atau ini harusnya lurus gitu atau gimana. Pokoknya sesuaiin aja sama yang kalian kan. Karena kalau saya kan pakai gambar di skalain, jadi ada kemungkinan besar ada galat-galatnya. Jadi kalau misalnya kemiringannya agak berbeda atau gimana ya itu nggak apa-apa. Yang penting apa yang cara kalian proyeksi itu udah benar gitu. Ini udah ke sini. Ini untuk ketebalan atapnya ya. Dari sini bawah, atas, sekarang kita berangkat ke atasnya ini. Puncaknya atap. Puncaknya atap tadi di mana garis proyeksinya? Yang ini. Tak. Dapat. Puncak yang bawah
Yang mana? Puncak yang bawah itu yang ini tadi kan, itu yang terluar ini. Set. Nah, yang bawahnya itu kalian bisa lihat dia itu posisinya lebih bawah. Dan ini kan kita udah sampai di area atap nih, dia tuh nggak mungkin ke bawah gini loh, kan nanti nggak make sense gitu. Nah emang kalau misalnya saya misal nih saya sambungin nih yang bawahnya, batas bawahnya ini saya sambungin. Nah ayo loh, gimana, kan nggak gitu kan bentuknya. Nah itu makanya harus agak ada feelingnya juga gitu. Oh my god, hilang semua. Sebentar, saya ulangin ya. Tadi di cancel sih. Nah, ke atap. Udah, kita berhenti di sini dulu. Ini udah sampai puncak. Terus kita ke yang tadi kan paling atas. Sudah, kita berhenti di sini dulu. Untuk yang batas sebelah sini sama juga. Berarti bayangannya itu kan mulai dari dinding bawah dulu. Dinding bawah batasnya di mana? Sampai di sini. Terus kita ke atap. Atap tapi yang bagian bawahnya sini. Atap bagian atasnya itu proyeksinya gini. Hilang, salah. Proyeksi atap atasnya itu yang ini ya, tadi terhapus kayaknya. Nah, proyeksi yang bawahnya yang itu, proyeksi yang atasnya yang sebentar saya cek dulu, ada yang salah. Bawahnya itu yang ini. Oh iya tuh kan kebalik. Bawahnya yang ini. Nah itu dia tuh. Garisnya harus disusurin lagi nih. Kalau yang mepet-mepet gini kadang ketuker-tuker. Dah. Itu garis bawahnya yang ini, batas atasnya yang ini kan. Nah, kita udah dapat. Sekarang puncaknya yang mana? Puncaknya yang di sini, garis ini, titik ini. Dah. Puncak. Kamu puncak. Ya kan? Kalau dari puncak ya udah diterusin aja. Sebentar. Iya benar. Kalau udah puncak diterusin aja. Berarti sebenarnya garis 3 ini itu tidak berarti. Coba kalian bayangin aja deh. Soalnya kan sisi ini itu udah pasti masuk sisi bayangan kan. Berarti dia sebenarnya sudah tidak perlu diproyeksikan lagi. Jadi kita tinggal proyeksiin dari garis-garis ini. Gitu. Jadi dari kalau di sini udah pakai proyeksi puncak sebelah sini, dari sini udah ada proyeksi puncak di sini, udah aja langsung terabas sampai ujung. Udah, kita dapet nih bayangan denah yang maksudnya bayangan di daerah denah. Ini kalian tinggal arsir aja isi ini yang saya buat outline-nya warna ungu. Ini tinggal kalian isi. Nah, sekarang untuk tampak. Untuk tampak itu sebenarnya sama aja. Pokoknya prinsipnya itu adalah kalian kalau misalnya bingung mencari patokan, kalian cari informasinya di gambar yang lain. Pasti ada gitu. Nah, misalnya ini kan bayangannya itu akan kita dapat di area sini kan. Jatuhnya itu akan di area dinding barat ini. Nah, tapi segimananya itu kan kita nggak tahu. Nah, pertama-tama kita lihat dulu nih, yang pasti akan membayangi kan area atap yang sebelah sini nih. Area atap ini. Berarti kita tarik nih, si yang paling atas ini sama 45 derajat. Jatuh ke area dinding. Nah, kita tarik sampai sini. Oke. Dia sudah pasti jatuh. Terus kita cek matahari dari tampak selatan nih. Kalau dari tampak selatan, yang jatuh dari tepian ini itu ke dinding adalah sampai, nah untuk tepi atasnya itu sampai sini kan. Kita tarik 45 derajat. Nih di sini kan dia ketemunya.
Sebentar, ini snapnya nyala. Nah, di area sini kan, paham kan? Jadi itu jatuhnya itu kan di dinding barat. Jatuh di dinding barat, dan dinding barat itu kalau di tampak selatan itu yang area ini. Sama perannya itu sama kayak garis hijau ini tadi. Kalau mau mencari bayangan di tampak barat, jatuhnya kan di sini. Berarti kita tinggal tarik aja garis dari sini ke sini. Set, tepat. Untuk yang bayangan yang bawah ini jatuhnya di sini, di area sini. Kita tarik lagi. Nah, dapat juga. Kita lanjutin aja sampai dah. Setelah ini kita tarik deh. Dia kan batasnya cuma jatuh sebelah sini. Dan bayangan ini tuh bentuknya pasti mengotak gitu kan. Ya kan? Udah kebayangkan bayangannya gimana? Berarti ya tinggal dari sini ditarik sejajar aja, 45 derajat. Enggak 45 derajat, maksudnya sejajar bayangan itu tadi. Sejajar dari proyeksi pantulannya itu. Sebentar ya. Agak. Yang atas itu di sini berhentinya, yang bawah itu berhentinya di sini. Berarti di sini bayangannya yang warnanya ding. Nah, udah kalian arsir aja si isian ini, bayangan mana dia. Ini ke sini, ke sini, sini, sini nih. Searea kotak ini kalian bayangin aja nih, yang kotak ungu. Nah, satu lagi daerah sini nih. Enggak, dua lagi, daerah sini sama daerah kolong. Nah, sekarang kita lihat. Daerah sini itu adalah ini kan, lorong ini. Nah, sekarang kita lihat nih dari denah. Kita tarik 45 derajat. Objek yang akan membayangi lorong ini adalah dindingnya ini kan. Nah, kita tarik dari ujung sini ke sini 45 derajat. Nah, dia itu berarti akan cahaya matahari itu akan masuknya itu cuman sampai ke daerah sini. Sedangkan area sini itu sudah pasti full terbayangi. Kebayangkan? Nah, berarti ketika kita lihat si tampak barat yang menunjukkan lorong tadi, itu berarti full hitam. Full hitam area sini. Karena dinding yang terkena cahaya itu hanya yang di area sini. Dinding yang ada di sebelah sini nih, nggak kelihatan juga. Dan sedangkan dinding yang nampak di barat ini, dinding bagian dalam di area lorong itu sudah pasti hitam. Karena kita lihat proyeksinya tadi itu hasilnya seperti itu. Gitu. Nah, satu lagi terakhir nih, daerah kolong. Daerah kolong ini nih. Nah, kalau ini ya mudah saja. Dia kan terbayangi dari ini kan, objek ini. Kita tarik 45 derajat. Dari sini. Kita tarik juga 45 derajat dari sini. Udah pasti full terbayangi kan area sini. Berarti ini hitam. Gitu. Dan kalian lakukan hal yang sama juga untuk tampak selatan ya. Ya, intinya kayak gitu. Kalian harus tahu, intinya tuh kalian harus tahu bayangannya jatuh di mana, dan objek mana yang menimbulkan bayangan itu. Gitu. Karena kalau misalnya kalian nggak tahu tentang hal itu, kalian proyeksi aja semuanya, nanti kalian tuh bingung gitu. Yang mana yang garis ujungnya, yang mana yang bukan, dan lain-lain. Nah, kalau misalnya kalian karena masih belum terlatih gitu untuk memahami hal tersebut, mungkin kalian bisa juga diskusi sama temen yang lain, lihat hasil temennya, samain bener apa enggak, diskusi gitu. Yep, seperti itu dulu. Semoga tutorialnya bisa membantu kalian dalam pengerjaan tugas bayangan ini ya. Terima kasih.